Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi menyusun dan menyunting teks eksposisi. Langkah-langkah menyusun teks eksposisi adalah: 1. Memilih dan menentukan topik. Pilihlah topik yang benar-benar dikuasai agar tidak kehabisan bahan untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks yang utuh. Langkah kedua, menentukan tujuan penulisan. Tujuan teks eksposisi adalah untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, dan menerangkan masalah tertentu yang bermanfaat bagi pembaca. Langkah ketiga, mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Data baik berupa fakta, contoh, bukti, atau pendapat pakar perlu dikumpulkan sebanyak-banyaknya agar tulisan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Langkah keempat, menyusun kerangka tulisan. Kerangka tulisan dimaksudkan sebagai acuan pengembangan ide sehingga tulisan tidak menyimpang dari kerangka yang telah disusun. Selain itu, dengan adanya kerangka tulisan, teks eksposisi dapat tersusun secara runtut dan sistematis. Langkah kelima, mengembangkan kerangka karangan. Kembangkanlah kerangka tulisan yang telah disusun menjadi teks eksposisi yang utuh dan lengkap. Langkah keenam, membuat simpulan. Berisi penegasan terhadap hal yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya. Demikianlah langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Bila teks eksposisi telah jadi, maka langkah selanjutnya adalah menyunting teks eksposisi tersebut. Menyunting teks eksposisi adalah suatu kegiatan memperbaiki naskah tulisan eksposisi agar terhindar dari berbagai kesalahan, misalnya kesalahan penulisan. Aspek-aspek yang disunting dalam teks eksposisi adalah: 1. Struktur. Pada bagian ini, penulis mencermati setiap bagian mulai dari judul, tesis, argumen, hingga simpulan. Jika masih ada bagian yang belum tertulis secara jelas dan eksplisit, tambahkanlah bagian tersebut. Aspek kedua yang perlu disunting adalah bahasa. Aspek kebahasaan mencakup ejaan, pilihan kata, keefektifan kalimat, dan kepaduan paragraf. Ejaan merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi berupa kata, kalimat di dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda-tanda baca. Untuk ejaan, anak didik telah mempelajarinya pada kelas 7, sehingga pada pelajaran kali ini, Ibu tidak mengulang kembali materi ejaan. Hal-hal yang diatur dalam ejaan diantaranya adalah huruf kapital dan tanda baca. Huruf kapital dan tanda baca mempunyai fungsi dalam susunan kata, frasa, klausa, kalimat, maupun paragraf. Penggunaan huruf kapital dan tanda baca dapat dibaca secara lengkap dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia untuk mengingatkan kembali materi kelas 7 yang telah anak didik pelajari. Aspek berikutnya yang perlu disunting adalah pilihan kata atau diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Beberapa syarat dalam memilih kata adalah: 1. Mampu membedakan kata-kata denotatif dan konotatif. Kata denotatif adalah kata yang memiliki makna sebenarnya, sedangkan kata konotatif adalah kata yang memiliki makna tidak sebenarnya atau kiasan. 2. Hindari kata-kata ciptaan sendiri atau kata-kata orang lain
yang belum diterima di masyarakat. 3. Waspada dalam menggunakan kata-kata berakhiran asing, misalnya biologi dan biologis, karena maknanya jelas berbeda. 4. Penggunaan frasa tertentu yang merupakan idiomatis sehingga urutannya tidak dapat diganggu-gugat. Contohnya, hal ini berdasarkan atas permintaannya. Kalimat tersebut terdapat kata berdasarkan atas. Kalimat tersebut atau pasangan kata tersebut tidak efektif, sehingga yang benar adalah berdasarkan pada. Aspek berikutnya yang perlu disunting adalah keefektifan kalimat dalam teks. Apakah teks tersebut sudah menggunakan kalimat efektif atau tidak? Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Syarat kalimat efektif adalah 1. Terdapat kelengkapan struktur. Minimal dalam kalimat terdapat subjek dan predikat. Perhatikanlah contoh berikut ini. Dia yang pergi meninggalkan saya. Kalimat tersebut tidak efektif karena tidak terdapat predikat. Seluruhnya adalah subjek. Sehingga perbaikannya menjadi dia pergi meninggalkan saya. Kalimat tersebut menjadi efektif karena telah terdapat subjek yaitu dia, predikat yaitu kata pergi. Syarat kalimat efektif yang kedua adalah kehematan kata. Perhatikanlah contoh berikut ini. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kata para siswa-siswi yang maknanya sudah jamak. Para sudah menyatakan banyak, siswa-siswi pun sudah menyatakan banyak, sehingga perbaikannya menjadi siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Syarat kalimat efektif yang ketiga adalah kesejajaran bentuk. Kalimat efektif haruslah berimbuhan paralel dan konsisten. Jika pada sebuah fungsi digunakan imbuhan me, selanjutnya imbuhan yang sama digunakan pada fungsi yang sama. Contohnya, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Kalimat tersebut tidak efektif karena tidak sejajar dalam penggunaan imbuhannya. Maka, bila diubah menjadi efektif, bunyinya, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Syarat kalimat efektif yang keempat adalah logis atau masuk akal. Perhatikan contoh berikut ini. Mutiara memetiki setangkai bunga mawar. Kalimat tersebut tidak efektif karena tidak logis. Dengan pernyataan memetiki bermakna perbuatan yang dilakukan secara berulang. Nah, untuk menjadi efektif, perbaikannya adalah mutiara memetik setangkai bunga mawar. Syarat kalimat efektif yang kelima adalah tidak ambigu. Perhatikan contoh berikut ini. Istri kepala desa yang baik itu telah pergi. Kalimat tersebut ambigu karena siapa yang baik? Istri kepala desakah atau kepala desanya? Aspek berikutnya yang perlu disunting adalah kepaduan paragraf. Paragraf yang padu ditandai dengan keterkaitan dan kepaduan antar kalimat dalam paragraf. Paragraf yang padu juga ditandai dengan satu gagasan utama yang dikembangkan ke dalam beberapa gagasan penjelas. Selain itu, hubungan antar paragraf harus runtut dan padu dengan cara penggunaan konjungsi, penggunaan kata ganti atau pronomina, dan pengulangan kata atau repetisi. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai menyusun dan menyunting teks eksposisi. Bila ada hal yang kurang dipahami,
Silakan anak didik ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.